Saat itu, tanggal 4 Desember 1970. Ini adalah penerbangan yang biasa dilakukan oleh Bruce puluhan kali sebelumnya. Namun, kali ini akan berbeda. Mereka akan menghadapi hal-hal yang benar-benar tidak dapat jelaskan, atau bahkan mungkin misterius. Selamat datang di YT Kepo Misteri. Ini adalah salah satu kisah dari sekian banyak kisah para pilot yang berhasil selamat dari segitiga Bermuda, wilayah paling misterius di dunia. Segitiga Bermuda yang terletak di wilayah Samudra Atlantik ini sering menjadi lokasi hilangnya kapal atau pesawat terbang yang melintas. Banyak sekali mitos yang berkembang, mulai dari penjelasan ilmiah hingga hal yang dianggap mistis. Banyak menjelaskan soal lokasi tersebut. Namun, ternyata ada beberapa orang yang pernah selamat saat melintasi segitiga Bermuda ini. Misteri mengenai segitiga Bermuda di wilayah Samudra Atlantik seluas 4 juta kilometer persegi masih terus membuat publik penasaran. Wilayah yang membentuk garis segitiga antara Bermuda, wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara, kemudian Puerto Rico sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Konon, banyak sekali misteri yang meliputi penyebab sering terjadinya pesawat ataupun kapal yang hilang ketika melintasi segitiga Bermuda, mulai dari fenomena alam sampai dengan keterlibatan makhluk ekstraterestrial. Namun di balik semua misteri tersebut, ternyata ada orang-orang yang berhasil terbang dengan selamat melewati segitiga Bermuda. Siapakah mereka dan seperti apa ceritanya? Cerita bermula saat seorang pilot bernama Bruce Gernon akan terbang bersama ayahnya dan rekan bisnisnya, Jack Lafayette. Mereka terbang dari Androstown Airport di Bahama menggunakan pesawat Beechcraft Bonanza A36. Saat mereka terbang di dekat Pulau Bimini, Bruce melihat ada sebuah awan. Puncak awan itu setidaknya ada di ketinggian 18 km dari permukaan laut. Awan itu juga terlihat seperti muncul dari permukaan bumi. Bruce berpikir mereka mungkin bisa terbang memutari awan tersebut. Namun, setelah kira-kira 10 km melewatinya, awan tersebut membentuk lengkungan yang sempurna. Setelah beberapa menit, semakin jelas kalau awan yang ada di Andros dan Bimini adalah awan yang sama. Awan tersebut berbentuk seperti donat dengan diameter kira-kira 48 km. Setelah ia terbang sejauh 20 km, Bruce melihat jalan keluar berbentuk huruf U di sebelah barat dari awan tersebut. Ia pun mencoba keluar melalui jalan tersebut. Mereka berada di dalam terowongan selama 20 detik sebelum muncul di ujung satunya. Selama sekitar 5 detik di dalam terowongan tersebut, Bruce merasa seperti ringan, seperti melayang, dan kecepatan momentum pun bertambah. Dan saat keluar, Bruce sadar bahwa ia telah terbang selama 34 menit. Itu berarti dari Androstown Airport sampai dengan Palm Beach hanya memakan waktu 47 menit. Padahal seharusnya jarak tersebut ditempuh dalam waktu 75 menit. Bagaimana caranya mereka bisa menempuh jarak 402 km hanya dalam waktu 47 menit? Inilah yang menjadi misteri sampai dengan hari ini. Selanjutnya, kisah yang kedua tentang seorang pilot bernama Kerry Garden. Sama dengan Bruce Gernon, Kerry Garden juga seorang pilot. Kerry terbang seorang diri menuju Ormond Beach dari Naval Air Station di Key West pada tahun 1995. Saat itu, Kerry juga menerbangkan pesawat melewati kawasan segitiga Bermuda. Kerry Garden memang sudah diperingatkan sebelumnya mengenai dead airspace, yaitu sebuah kawasan dengan keadaan hilang kontak radio. Area ini berada di atas teluk antara Keys dengan Florida. Saat perjalanan ke Ormond Beach, Kerry sampai dengan selamat. Namun berbeda dengan perjalanannya menuju pulang, Kerry mengalami masalah.
Carrie diberitahu untuk mengubah rutenya karena diperkirakan akan ada badai yang besar. Namun saat terbang di atas area Naples, Carrie mulai kehilangan kendali atas pesawatnya. Ia tidak bisa lagi melihat batas antara langit dan laut. Semuanya benar-benar gelap. Kompas di pesawatnya tidak berfungsi. Pengukur ketinggiannya pun hanya berputar-putar saja. Carrie mencoba mengendalikan pesawatnya. Ia mencoba menghubungi radio pengontrol, namun tidak berhasil. Ia sempat membayangkan bagaimana kalau ia tidak selamat. Namun akhirnya, setelah naik di 4.000 kaki atau di 1.219 meter dari posisi awal, Carrie berhasil terhubung dengan radio pengontrol. Ia juga bisa mulai melihat cahaya lampu di bawahnya. Ia merasa beruntung sekali bisa selamat setelah melewati segitiga berbuda. Terima kasih telah menonton video YT Kepo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan informasi menarik lainnya. Salam Kepo.